Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang teori belajar sibernetik. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian teori belajar sibernetik. Nah, teori sibernetik itu memandang bahwasannya belajar adalah proses mengelola informasi. Tapi yang paling penting bukan hanya proses berpikirnya, akan tetapi bagaimana informasi itu dapat disusun, disampaikan, dan dapat dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya tentang teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi itu menjelaskan bahwasannya bagaimana informasi itu dapat diterima, disimpan, dan digunakan kembali oleh otak. Proses ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sensory receptor, yang kedua working memory, dan yang ketiga long term memory. Untuk yang pertama yaitu sensory receptor. Sensory receptor adalah tahap pertama saat informasi masuk melalui panca indera seperti mata, telinga, dan lain-lain. Seperti contoh, kita melihat tulisan di papan tulis. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan dengan baik, itu langsung gampang lupa. Yang kedua yaitu working memory. Working memory adalah tempat berpikir sementara. Nah, informasi ini hanya bertahan sekitar 15 detik jika tidak diulang kembali. Seperti contoh, mengingat nomor telepon dengan cara mengulang-ulangnya. Dan yang ketiga, long term memory. Long term memory adalah penyimpanan jangka panjang, menyimpan semua pengetahuan, kapasitasnya tidak terbatas. Informasi ini tidak benar-benar hilang, hanya kadang sulit diingat kembali. Seperti contoh, mengingat pelajaran yang sudah dipahami dengan baik. Dalam teori sibernetik terdapat beberapa tokoh, diantaranya ada Landa, Pax, dan Scott. Menurut Landa, terdapat 2 jenis proses berpikir dalam belajar, yaitu berpikir secara algoritmik dan juga heuristik. Berpikir algoritmik itu adalah cara berpikir yang dilakukan secara bertahap, teratur, dan sistematis menuju satu tujuan tertentu. Nah, proses ini tuh bersifat linear, artinya harus mengikuti urutan langkah dari awal hingga akhir. Misalnya, kegiatan menjalankan mesin mobil, di mana dalam menjalankan mesin mobil, langkah-langkah yang dilakukan itu harus berurutan. Sedangkan proses berpikir heuristik adalah cara berpikir yang dilakukan secara bebas, tidak harus berurutan, dan dapat menghasilkan berbagai kemungkinan jawaban. Nah, dalam proses ini, peserta didik itu dituntut untuk lebih kreatif. Misalnya, memecahkan masalah menggunakan problem solving, di mana peserta didik itu tidak hanya terpaku pada satu cara penyelesaian saja, tetapi mencoba berbagai alternatif lain atau solusi yang memungkinkan. Misalnya, ketika siswa diberi soal yang sulit, maka ia akan mencoba berbagai strategi, berdiskusi, atau mencari cara lain hingga menemukan solusi yang tepat. Selain Landa, tokoh lain dalam teori sibernetik ini ada Pax dan Scott yang membagi tipe peserta didik menjadi 2 bagian, yaitu tipe holistik dan tipe serial. Peserta didik tipe holistik itu cenderung memahami sesuatu secara menyeluruh terlebih dahulu, baru kemudian memperhatikan bagian-bagian kecilnya. Misalkan, ketika seseorang melihat sebuah lukisan, ia tidak akan melihat detail-detailnya, melainkan melihat lukisan tersebut secara menyeluruh terlebih dahulu untuk mengetahui maknanya apa, baru kemudian memperhatikan bagian-bagian kecilnya seperti bentuk, warna, atau teknik apa yang digunakan. Jadi tipe holistik ini lebih menekankan pemahaman secara global, baru kemudian masuk ke detail. Nah, sebaliknya, peserta didik tipe serial itu lebih suka belajar secara teratur dan terstruktur, mulai dari hal yang paling sederhana menuju yang lebih kompleks. Nah, tipe ini tuh mirip dengan berpikir algoritmik karena mengikuti urutan langkah demi langkah dari awal hingga akhir. Nah, dalam teori sibernetik ini juga dikenal sebagai konsep umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respon peserta didik terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, melalui umpan balik ini, guru akan mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi dan apa kesulitan yang mereka hadapi dalam menerima informasi. Jadi, guru akan menyesuaikan metode pembelajaran apa agar lebih efektif.
Kelebihan teori sibernetik itu ada 6. Yang pertama yaitu cara berpikir yang berorientasi pada proses yang menonjol. Di sini siswa itu tidak hanya mengetahui cara untuk memperoleh jawaban, tapi juga mengetahui cara memperoleh jawaban tersebut, yaitu dengan cara berpikir dan mengetahui langkah-langkah untuk memperoleh jawaban. Lalu yang kedua yaitu kapabilitas belajar disajikan secara lengkap. Kemampuan belajar siswa itu tidak hanya dilihat secara sempit, tetapi secara menyeluruh dari awal hingga akhir proses belajar. Nah, proses belajar siswa itu dilihat dari kemampuan siswa, yaitu mulai dari menerima informasi, mengolah, dan menghasilkan suatu jawaban. Lalu yang ketiga yaitu penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomi. Berarti pembelajaran itu disampaikan secara ringkas, teratur, dan tidak berlebihan, sehingga pembelajaran itu dapat dilakukan secara efektif dan tidak membuang waktu dan tenaga. Yang keempat yaitu adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar dengan tujuan yang ingin dicapai. Keterarahan dalam tujuan belajar itu berarti pembelajaran itu disusun dan dilaksanakan secara terarah dan fokus dengan tujuan, sehingga menghasilkan proses belajar yang maksimal. Kelima yaitu adanya transfer pembelajaran pada kehidupan. Maksudnya siswa itu tidak hanya berhenti pada teori saja, tetapi juga dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu kontrol belajar siswa sesuai dengan irama individu masing-masing. Nah, di sini siswa itu diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya masing-masing, karena setiap siswa itu kan memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang cepat menghafal, cepat memahami, ada yang sulit untuk memahami, ada yang memahaminya itu dengan cara belajar, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kekurangan teori sibernetik. Kekurangan teori sibernetik itu ada 4. Yang pertama yaitu terlalu menekankan pada aspek informasi dan kurang memperhatikan proses belajar. Nah, di sini itu lebih fokus pada bagaimana pembelajaran itu masuk, diproses dan keluar, tapi kurang memperhatikan proses belajar seperti perasaan siswanya. Pada saat itu siswanya itu dalam keadaan senang, bosan, ataupun tertekan. Yang kedua yaitu seringkali menghadapi tantangan teknis dan praktis, seperti kurangnya pelatihan bagi pendidik untuk mengintegrasikan pendekatan algoritmik dan heuristik dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengabaikan proses belajar yang melibatkan proses individu dengan lingkungan. Nah, di sini itu siswa itu menganggap bahwa proses belajar itu hanya dilakukan pada diri sendiri saja tanpa melibatkan lingkungan. Yang keempat yaitu kurang memperhatikan sosial budaya dan lebih menekankan pada aspek kognitif. Di sini itu lebih menekankan pada bagaimana siswa itu berpikir dengan cara memahami, menghafal, terus mengerjakan soal, tetapi siswanya itu kurang memperhatikan antara aspek sosial dan budayanya. Selanjutnya yaitu aplikasi teori sibernetik dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu menarik perhatian. Bagaimana guru itu menarik fokus peserta didik di awal sebelum melakukan pembelajaran hari tersebut. Misalkan bisa dengan mendengarkan kabar atau menyanyi terlebih dahulu. Itu juga salah satu bentuk dalam menarik perhatian peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, selain menarik perhatian yaitu memberitahukan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana tujuan pembelajaran hari ini? Misalkan hari ini belajar tentang manusia adalah makhluk sosial. Kenapa kita belajar itu? Ya agar kita tahu bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus ada orang lain. Karena apa? Manusia itu saling tolong-menolong, saling membantu, gitu. Itu kita memberikan penjelasan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu merangsang ingatan prasyarat belajar. Sebelum kita masuk dalam materi manusia adalah makhluk sosial, itu kita bisa mengingatkan kembali materi sebelumnya. Kita belajar dulu materi sebelumnya, kita mengulas kembali materi sebelumnya sebelum kita masuk dalam
pembelajaran hari ini yang mana manusia adalah makhluk sosial. Nah, kemudian setelah mengingat kembali materi sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya, di situ guru sudah mulai memberikan materi pada hari itu, materi pembelajaran sebenarnya di hari itu, yaitu tentang manusia adalah makhluk sosial. Guru mulai menjelaskan, kemudian memberikan contoh, terus memberikan contoh-contoh yang lainnya. Nah, memberikan contoh-contoh atau menjelaskan itu juga tidak hanya untuk dengan ceramah saja, tapi bisa juga dengan hal yang menarik. Nah, contohnya menggunakan video, menggunakan gambar atau foto sehingga mereka lebih tertarik dalam pembelajaran tersebut. Kemudian setelah memberikan atau menyajikan bahan materi, guru itu kemudian membimbing serta didik, memberikan bimbingan kepada siswa. Seperti apa? Misalkan jika anak-anak itu mendapatkan tugas, guru mendampingi. Nah, mendampingi anak-anak, sehingga kalau misalkan tidak ada, misalkan ada anak yang ternyata belum paham tentang materi tersebut, guru bisa menjelaskan kembali bagaimana sih pembelajaran hari itu supaya anak itu bisa paham. Nah, setelah memberikan bimbingan, kemudian yaitu mendorong untuk bekerja atau bergerak atau berpikir. Misalkan guru meminta siswa untuk menjelaskan kembali apa sih manusia itu, apa sih manusia adalah manusia sosial itu. Nah, setelah dari mendorong untuk bekerja atau meminta mereka menjelaskan kembali, selanjutnya yaitu memberikan bagian informatif. Jadi di sini memberikan bagian informatif itu yang dimaksud adalah ketika seorang siswa atau peserta didik ternyata memberikan pendapatnya atau memberikan kritikannya, kita bisa mengulas kembali atau kita bisa menjelaskan kembali bagaimana pembelajaran tersebut, bagaimana kebenaran pembelajaran tersebut. Misalkan manusia itu, kenapa manusia itu harus bersosial, harus bersama-sama dengan yang lainnya, ya kita sebagai guru itu menjelaskan kembali kenapa dan bagaimananya. Itu yang termasuk balikan informatif, memberikan informasi kembali kepada peserta didik agar mereka lebih paham. Kemudian setelah memberikan kembali informatif atau informasi, setelah itu guru menilai bagaimana sih pemahaman anak-anak peserta didik itu dalam pembelajaran hari ini. Bisa dengan kuis, tugas, atau bisa supaya mereka lebih aktif, bisa menanyakan satu persatu atau sebagian saja kepada mereka. Nah, setelah memberikan penilaian kepada pembelajaran anak tersebut, peserta didik, nah, guru memberikan motivasi atau bagaimana siswa bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menerapkan itu di kemudian hari.